Assalamualaikum dulur, kembali lagi di acara Humas Podcast Polres Kediri Kota. Hari ini ada tamu spesial nih dulur. Kita kedatangan Bapak Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, yaitu Pak AKP Girindra Wardana. Selamat sore Dan. Sore, sehat Dan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi Pak Kasat habis ada acara di itu ya, pelatihan Dan ya? Ya, kita ada pelatihan peningkatan kemampuan para penyidik. Biar lebih profesional lagi dan proporsional lagi Dan ya. Pastinya. Nah, hari ini kita ini mau membahas tentang apa aja yang terjadi di Kediri Kota ini. Di Kota Kediri ini ya. Dalam arti terjadi itu kejahatan apa saja yang lagi marak terjadi di Kediri Kota, dan apa saja yang mungkin jadi pengetahuan buat kita semua lah untuk lebih waspada. Jadi gimana Dan? Tren di Kediri Kota itu kejahatannya seperti apa Dan sekarang Dan? Kalau di Kota Kediri sendiri, untuk situasi Kamtibmas kurun waktu 6 bulan terakhir ya, khususnya di masa pandemi, lumayan kondusif. Untuk tren-tren kejahatan konvensional lumayan minim, mulai agak meningkat ya setelah level PPKM turun. Itu mulai naik kembali, cuman tidak terlalu signifikan. Hal tersebut juga didukung dengan masyarakat Kota Kediri yang sangat kritis dan open terhadap lingkungannya. Kalau untuk tren sendiri, tren kejahatan yang lagi marak tetap dari waktu ke waktu adalah tipu gelap. Tipu gelap Dan ya? Sering terjadi di Kota Kediri? Sangat sering, mulai dari tipu gelap yang konvensional sampai dengan yang menggunakan media sosial. Contohnya untuk yang konvensional itu mungkin kalau seperti apa? Konvensional contohnya adalah penggelapan mobil rental, kemudian mungkin secara fisik judulnya arisan namun ternyata fiktif. Arisan bodong itu ya Dan? Ya, betul. Ya, jadi ibaratnya banyak yang sekarang kayak arisan online, arisan bodong, ternyata investasi banyak juga Dan ya. Investasi. Jadi untuk masyarakat Kota Kediri diharapkan hati-hati kalau misalkan ada teman-teman kalian yang ikut ya arisan online, arisan ini, dipahami dulu Dan lebihnya. Ya. Nah, ini Dan. Terus sering terjadi juga kan, bukan sering terjadi, lebihnya ke yang sekarang lagi viral Dan. Tentang pinjaman online Dan. Nah, itu tuh gimana sih Dan? Yang benernya Dan? Ya, jadi sempat booming, sempat viral kasus di Jakarta kalau tidak salah tentang pinjaman online, sehingga ada perintah direktif dari Bapak Kapolri untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pinjaman online ilegal. Kalau untuk di Kediri sendiri sampai dengan saat ini sementara baru ada satu pengaduan dan sementara masih kami dalami. Kami juga sudah berkoordinasi dengan OJK bahwa hanya ada 106 pinjaman online yang legal terdaftar resmi di OJK. Di luar itu berarti itu abal-abal. Itu 106 itu di Kota Kediri Dan? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia. Jadi kan online. Iya. Sistemnya online. Nah, untuk ngeceknya, jadi masyarakat yang banyak kena perkara ini hanya tergiur di depan. Biasanya mereka mengiming-imingkan yang manis-manis. Iya. Cicilan 0%. Promo cicilan 0%, terus nanti jangka waktunya tak terbatas dan lain sebagainya. Yeah. Namun yang perlu kita sadari, sebelum kita masuk dalam belenggu pinjaman online, harus kita cek dulu apakah yang bersangkutan ini benar-benar resmi. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah berkoordinasi dengan OJK bahwa OJK punya aplikasi khusus, ataupun via WA, nomornya tertera, itu bisa kita cek langsung by WA. Kita WA ke nomor tersebut. Contoh, pinjaman online abal-abal. Siap. Nah, apakah abal-abal ini terdaftar atau tidak? Nanti kita chat langsung ke nomor WA tersebut. Siap. Nanti keluar. Oh, gitu Dan ya? Sistemnya sangat praktis. Iya. Jadi kita himbau kepada masyarakat jangan mudah tergiur. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati Dan ya. Kalau lewat aplikasinya itu nanti bisa didapatkan di mana Dan aplikasinya? Nanti kita share
untuk nomor WA yang diberikan OJK kepada kita, itu juga untuk di-share ke masyarakat sebagai wujud antisipasi dan kewaspadaan dari masyarakat. Oh gitu dan ya. Oke, itu nanti ada kita share nih buat kalian-kalian yang penasaran ya kan, pas sudah pinjem uang ini ternyata ilegal apa enggak atau terdaftar apa enggak lah, nanti kita share di deskripsi ya kan, bisa kalian tanya-tanya langsung di nomor tersebut. Nah, dan ngomong lagi nih perkara tentang apa namanya pinjaman online, itu kan juga sering banyak di media sosial ya kan, dan kalau sudah kayak gitu tidak ada kewajiban membayar. Nah ini sering terjadi opini yang keliru kadang-kadang di masyarakat. Nah itu sebenarnya itu haruskah dibayar atau tidak usah dibayar? Dan kalau memang dibayar, yang dibayar apanya dan itu kan? Kalau terkait pinjaman online, dari awal kita udah masuk belenggu. Kadang kan memang ini ada oknum yang menyalahgunakan. Siap. Ada dua sisi. Yang satu yang pemain dari penyedia jasa pinjaman online-nya. Ya. Yang kedua pemainnya dari oknum masyarakat yang hanya mau mencari keuntungan, hanya meminjam saja. Siap. Padahal kita kembali ke dasar lagi, apabila kita meminjam wajib membayar. Siap. Nah, harus kita samakan persepsi baik dari pihak penyedia jasa maupun masyarakat bahwa akses pinjaman online ini mungkin disediakan untuk mempermudah. Namun jangan juga disalahgunakan baik dari penyedia maupun pengguna. Berarti harus ada kerjasama yang baik juga dan kesadaran dari sendiri juga. Siap. Kalau misalkan kayak ada masyarakat yang menyalahgunakan, terus atau misalkan masyarakat yang kena yang pinjaman online yang tidak resmi itu dan mereka misalkan mau melaporkan tuh gimana Nat? Jadi kalau untuk dari sisi korban, masyarakat sebagai korban atau pengguna sebagai korban di pinjaman online yang mungkin abal-abal ya. Siap. Di situ nanti kita bisa kenakan di bagian intimidasi. Biasanya ketika kita sebagai pengguna jasa pinjaman online, terus kita mungkin pada saat jatuh tempo belum bisa membayar dan sebagainya, mereka akan share ke beberapa nomor yang mungkin kita storekan di awal, siapa saja kerabat dekat, orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Itu akan muncul beberapa intimidasi mungkin ataupun intimidasi ke pengguna langsung. Nah, mungkin dari situ kita bisa tarik dan bisa kita perkarakan. Itu dari sisi pengguna. Kalau untuk dari sisi penyedia jasa, kemudian penyedia jasa ini menjadi korban, kemudian pelakunya atau oknum yang nakal dari pihak masyarakat atau oknum masyarakat yang memanfaatkan dan tidak mau membayar, itu juga bisa dilaporkan bahwa memang di setiap pinjaman online pasti ada kesepakatan di awal. Nah, itu bisa nanti kita sambil bisa baca-baca undang-undang ITE karena di situ sudah diatur semua. Oh gitu dan ya. Jadi sudah teratur juga di undang-undang juga. Jadi intinya untuk masyarakat juga tetap harus waspada dan hati-hati, dan penyedia jasa pun juga harus juga berhati-hati juga ini ya sebenarnya ya. Mempermudah tapi jangan dibuat mainan juga sebenarnya. Bahaya juga. Nah ini dan bergeser nih dan dari pembahasan tipe online tadi, pembahasan kejahatan online. Nah ini keterkaitan dengan tadi dan pelatihan itu tadi, pelatihan kemampuan itu. Pelatihan peningkatan kemampuan. Itu rutin dan ya dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota. Kalau untuk Satreskrim sendiri rutin. Kita di dalam 1 tahun kita bagi menjadi 4 bagian. Triwulan pertama sampai keempat. Di situ akan kita laksanakan pelatihan sekaligus analisa dan evaluasi baik dari para penyidiknya ataupun para tim operasionalnya di lapangan. Gunanya adalah untuk maintenance atau untuk menjaga kemampuan, profesionalisme, proporsionalisme, ya kan? Kemudian kita juga dituntut di era sekarang ini bagaimana penyidik maupun tim lapangan harus seperti yang
dijadikan program prioritas Bapak Kapolri ya. Iya, Dan. Presisi, Presisi. prediktif, ya kan? Iya. Itu harus tim lapangan harus mempunyai feeling. Iya. Ya, terus ada di situ profesionalisme. Siap. Profesionalisme, bagaimana penyidik, bagaimana memperlakukan masyarakat, menerima laporan dan lain sebagainya. Hal sepele bisa jadi bumerang, bisa jadi sandungan apabila kita tidak melaksanakan dengan maksimal. Siap, Dan. Kemudian berikutnya adalah transparansi berkeadilan. Nah, Siap. itu pun juga ada juga di bagian kita para penyidik. Siap. Bagaimana kita bisa setransparan mungkin, di sini didukung oleh program-program baru. Siap. Seperti SP2HP online, terus kemudian e-manajemen penyidikan, itu bisa masyarakat bisa melihat langsung. Siap. Bagaimana proses sebuah perkara ini sudah sampai Alurnya mana, sampai mana. ya kan? Apabila ditemukan tersendat, kendalanya apa, nanti mau nggak mau dari kita, dari penyidik harus proaktif. Siap. Apabila diam, nah itu nanti jadi muncullah pengaduan, karena masyarakat bisa monitor langsung sampai mana Siap. perkara ini. Jadi ibaratnya sekarang tuh sudah terbuka banget ya, Dan, ya. Dan nggak ada alasan lagi untuk takut-takut lapor ke polisi juga. Karena kita juga berusaha untuk selalu berbenah jadi lebih baik lagi. Benar, Dan, ya. Dan mungkin ada pesan-pesan Dan untuk masyarakat Kota Kediri dan mungkin dari penonton-penonton podcast kita untuk tentang waspada tentang kejahatan online itu, Dan. Ya, kalau untuk himbauan pada masyarakat, untuk rekan-rekan yang melihat podcast ini, selalu waspada dimanapun dan kapanpun kita semua berada. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang instan, kemudian jumlahnya menggiurkan. Kemudian itu dari segi apapun, mau pinjol, mau penipuan penggelapan, ya kan? Ya. Jangan mudah tergiur, harus selalu waspada. Kita patut curiga dengan siapapun, namun jangan jadi menutup diri juga. Ya. Jangan jadi menutup diri, tapi harus waspada. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bersosialisasi lah dengan yang orang-orang di lingkungan kita yang sudah kita kenal, luar dan dalam. Apabila bertemu dengan orang-orang baru, harus bisa tahu bagaimana latar belakang yang bersangkutan, kita dalami dan jangan mudah percaya. Nah, itu saja sih mungkin. Itu aja, Dan, ya. Terima kasih kemudian atas arahannya dan imbauannya. Ya, ini buat teman-teman yang sudah lihat tadi, ingat selalu hati-hati dan selalu waspada ketika apapun di luar sana itu harus waspada terlebih dahulu. Jangan sampai terjerumus di suatu masalah yang bisa menjebak kalian sendiri, ya kan? Dan kalau misalkan ada apa-apa, jangan takut-takut untuk lapor ke polisi, ya kan? Ya. Pasti kita berusaha yang terbaik menyelesaikan masalah yang terbaik. Oh iya, saya juga mau sedikit. Iya, sorry ya. siap. Jadi sempat viral ada hashtag percuma lapor polisi. Oh iya. Itu bukan di sini awalnya, tapi sempat ada di sini, ya kan? Hashtag percuma lapor polisi di akun TikTok. Nah, setelah kita cross check, ternyata memang yang bersangkutan si pelapor ini, kalau kasusnya berjalan, cuman si pelapor ini mungkin lagi hype ya, ikut yang lagi viral, kemudian dia ikut-ikut upload akun TikTok, dikasih hashtag percuma lapor polisi. Dia lagi jalan masuk kantor polisi. Nah, untuk masyarakat jangan mudah terpengaruh juga. Apa yang menjadi unek-unek rekan-rekan sekalian, masyarakat mungkin dari pelapor, kalau memang ada unek-unek atau mungkin ingin tahu prosesnya sudah sampai mana, langsung datang saja ke kami. Tidak ada masalah, kami akan terima. Kita bukakan pintu selebar-lebarnya, akan kita usut sampai tuntas perkara yang teman-teman punya. Pasti jadi juga khususnya untuk di Kota Kediri, kan? Siap. Jadi insya Allah tidak percuma lapor polisi, pasti kita tindak lanjuti. Pasti ada solusi ketika lapor polisi. Itu dan berarti ibaratnya berhati-hati juga ketika ada suatu tagar atau suatu gerakan yang lagi viral sekarang
Media sosial kan cepat sangat kan, dan masalah satu tagar dalam waktu 1 jam mungkin langsung udah melebar luas. Jadi bener-bener dipelajari dulu, jangan melihat langsung tes ikut-ikutan. Nah, belum tentu itu juga benar dan belum tentu ya kan, belum tentu penyataannya seperti itu juga kan. Jadi harus berhati-hati juga di media sosial. Oke, dan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau merepotkan dan menghabiskan waktu. Siap. Oke, dulu bosan ngundang saya. Kembali ya. Jangan bosan dari kalau saya undang. Karena kedepannya pasti ada pembahasan lagi yang lebih seru dengan Pak Kasat Reskrim ya kan. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang hal-hal tentang keterkaitan dengan kriminal, langsung aja chat di DM atau di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.